Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika umum kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang permutasi. Ada beberapa jenis permutasi yang akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas yaitu permutasi yang mengandung unsur yang berbeda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permutasi unsur beda? Nah, sebelum kita ke definisi, di sini ada sebuah contoh. Misalkan dari angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan yang berbeda. Berapa banyak angka yang terbentuk jika kita akan menyusunnya 1 angka berbeda, 2 angka berbeda, dan 3 angka berbeda. Nah, kita coba yang pertama dulu. Dari angka 1, 2, dan 3 akan disusun bilangan yang terdiri dari 1 angka. Maka jelas di sini akan terbentuk bilangannya itu 1, 2, 3. Berarti ada berapa bilangan yang terbentuk? Yaitu ada 3 bilangan atau 3 susunan. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita membentuk 2 angka dari angka 1, 2, 3? Nah, di sini juga 2 angkanya itu harus berbeda. Artinya kita harus menyusun bilangan-bilangan dari angka 1, 2, dan 3 ini terdiri dari 2 angka, 2 angka. Maka bilangan yang terbentuk itu adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, 1, 2, dan 2, 1 itu berbeda karena susunannya. Kalau ini angka 1-nya pertama, angka 2-nya kedua. Kalau ini angka 2 yang pertama, angka 1 yang kedua. Jadi terlihat bahwa bilangan yang terdiri dari 2 angka yang diambil dari angka 1, 2, dan 3 itu ternyata ada 6 susunan. Nah, bisa dipahami ya. Yang ketiga, kita akan menyusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Diambil dari angka 1, 2, 3. Dan ingat, bilangan yang terbentuk itu harus bilangan yang berbeda. Maka nanti akan terbentuk bilangan 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, dan 3, 1, 2. Nah, ini adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka yang diambil dari angka 1, 2, dan 3. Maka ada berapa? Ada 6 susunan juga. Nah, ini cara menyusun bilangan yang diambil dari bilangan yang tersedia. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as pada sekumpulan kartu bridge? Nah, ingat kartu bridge itu kalau kita kenal sih mungkin kartu remi ya kalian. Tapi kartu remi tanpa joker. Di sana nanti ada beberapa jenis kartu. Nah, ada kartu as, ada jack, ada queen, ada angka. Gitu ya. Nah, kita akan menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia. Nah, kita coba. 4 kartu as itu adalah as heart, as keriting, as cup, as berlian. Nah, di sini ya. Ada 2 merah, ada 2 hitam. Di sini kita akan menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia. Maka nanti ada berapa susunan yang terbentuk? Nah, yang pertama kita akan menyusun as hati dengan as keriting. Selanjutnya as hati, as cup. Selanjutnya as hati, as diamond. Nah, ini udah 3 nih. Ini as hatinya yang pertama. Selanjutnya as keriting dengan as cup. As keriting dengan as berlian. As keriting dengan as heart atau hati. Nah, selanjutnya as cup dengan as heart. As cup dengan as keriting. As cup dengan as diamond. Dan yang berikutnya diamond dengan hati, diamond dengan yang keriting, diamond dengan cup. Apakah ada lagi susunan yang bisa kita bentuk dari susunan 2 kartu as ini? Nah, ternyata tidak bisa kita susun lagi yang lain, ya.
Sehingga bisa kita lihat di sini susunan yang terbentuk dari 2 kartu as yang diambil dari 4 kartu as pada kartu bridge itu ada 12 susunan. Nah, ini yang disebut dengan susunan atau istilah lainnya disebut sebagai permutasi. Dari 2 contoh yang kita sudah bahas ini, jelaslah kalau seandainya kita harus cacah satu persatu seperti ini membutuhkan waktu yang cukup banyak dan tidak efektif. Maka sekarang kita akan mengenal yang disebut dengan permutasi. Nah, permutasi R unsur dari N unsur beda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, di mana setiap unsur yang tersedia itu berbeda, tidak ada yang sama, adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan. Jadi dalam permutasi itu urutan sangat diperhatikan. Nah, R kurang dari sama dengan N. Nah, masih bingung ya? Nah, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia itu dilambangkan dengan PRN. N ini adalah unsur yang tersedia, R itu adalah susunan yang ingin dibentuk dari N unsur yang tersedia. Nah, bagaimana cara menentukan permutasi R dari N? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan faktorial. Sehingga permutasi R dari N ini dapat kita hitung dengan rumus N faktorial dibagi N min R faktorial, di mana R ini kurang dari sama dengan N. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa banyak susunan R unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, kita akan coba menentukan permutasi R dari N dulu, sebelum nanti ke contoh soal cerita. Yang pertama di sini misal permutasi 2 dari 5, berarti R-nya 2, N-nya 5. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. 5 faktorial yang bawah 5 dikurangi 2 itu adalah 3 faktorial. Selanjutnya kita uraikan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 3 faktorial dengan 3 faktorial itu habis membagi, sehingga hasilnya tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Sehingga permutasi 2 dari 5 itu adalah 20. Bisa dipahami ya? Soal yang kedua di sini permutasi 4 dari 4. Berarti R-nya 4, N-nya 4. 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial. 4 faktorial dikurangi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu adalah 1. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 24. Satu lagi contohnya. Permutasi 3 dari 7. Berarti R-nya 3, N-nya 7. Ingat N itu lebih besar daripada R. Atau bisa juga R dengan N sama, nih seperti yang soal B. Jadi jangan terbalik ya. 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita uraikan 7 faktorialnya. Ini sampai 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial ini habis. Berarti hasilnya adalah 210. Nah, ini cara menentukan permutasi R dari N. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal cerita. Di sini sengaja diambil soal yang tadi pertama kita bahas. Dari angka 1, 2, dan 3 akan disusun bilangan yang terdiri dari 2 angka berbeda. Berapa banyak susunan bilangan yang terbentuk? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Tadi kan kita menggunakan dengan cara dicacah satu-satu, dipapai gitu ya. Sekarang kita gunakan konsep permutasi. Nah, langkah pertama identifikasi dulu unsur yang tersedia. Kita lihat di sini banyak bilangan yang tersedianya ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 bilangan. Artinya banyaknya unsur yang tersedia itu N sama dengan 3. Dan kita lihat unsurnya di sini berbeda.
Selanjutnya, ada berapa bilangan yang ingin kita bentuk, terdiri dari berapa angka. Di sini kita akan menyusun angkanya 2 angka. Berarti akan disusun bilangan 2 angka, itu artinya R-nya sama dengan 2. Menyusun 2 angka dari 3 angka. Sehingga banyaknya susunan 2 angka dari 3 angka itu bisa kita nyatakan dengan permutasi 2 dari 3. Ingat, R, N. Ya, N itu yang besar. Nah, selanjutnya berapa banyak permutasi 2 dari 3? Cari dengan menggunakan rumus yang sudah kita pahami tadi. P2 dari 3 itu sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, ada 6 susunan bilangan yang terdiri dari 2 angka yang diambil dari angka 1, 2, dan 3. Nah, kalian cek lagi, tadi di awal kita juga sudah menemukan bilangan yang terdiri dari 2 angka itu ada 6 susunan. Jadi sama ya jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as pada sekumpulan kartu bridge? Nah, masih ingat ya soal yang tadi? Nah, di sini juga sama. Kita identifikasi dulu. Kita akan menyusun 2 kartu dari 4 kartu. Berarti banyaknya kartu as ada 4, itu artinya unsur yang tersedianya N-nya sama dengan 4. Akan disusun 2 kartu. Berarti menyusun 2 kartu as itu artinya R-nya sama dengan 2. Sehingga menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as itu dinyatakan dalam bentuk permutasi 2 dari 4. Nah, P24 ini bagaimana cara mencari hasilnya? Berarti permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial dengan 2 faktorial habis dibagi, hasilnya 12. Jadi jawabannya sama dengan contoh yang awal tadi. Lebih mudah menggunakan konsep permutasi ya, dibanding dengan cara cacah satu per satu. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang berikutnya. Berapa banyak susunan huruf yang disusun dari huruf-huruf pada kata redaksi? Jadi di sini kita akan menyusun huruf-huruf yang ada pada redaksi. Kita identifikasi dulu. Unsur yang tersedianya kita lihat tidak ada unsur yang sama, berarti banyaknya huruf pada kata redaksi itu dihitung. Ada berapa ini? Betul ya, N-nya sama dengan 7. Selanjutnya, di sini kita itu diminta menyusun susunan huruf yang ada pada redaksi. Jadi, kita itu diminta menyusun semua huruf sekaligus. Berarti kita akan menyusun 7 huruf dari kata redaksi. Karena di sini tidak diminta 2 huruf, 3 huruf, tapi menyusun semuanya. Artinya akan disusun 7 huruf. Berarti R-nya sama dengan 7. Nah, berikutnya menyusun huruf-huruf redaksi itu berarti bisa dinyatakan dengan cara permutasi 7 dari 7. Karena menyusun 7 huruf dari 7 huruf yang tersedia. Berarti permutasi 7 dari 7 itu adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu 1. 7 faktorial kita uraikan. Maka hasilnya 5040. Artinya apabila kita menyusun huruf-huruf yang terdiri dari kata redaksi itu akan terdapat 5040 susunan. Cukup banyak ya. Oke, bisa dipahami untuk soal yang ketiga. Kita lanjut satu lagi soalnya. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan keempat anaknya hendak melakukan sesi foto bersama di sebuah studio. Berapa banyak susunan yang terjadi jika ayah dan ibu selalu berada di paling pinggir? Nah, di sini mereka akan difotonya itu secara berjajar gitu ya. Nah, kita identifikasi dulu. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anaknya ada 4. Berarti anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat.
Nah, mereka itu akan dipoto secara berjejer. Nah, kalau kita ibaratkan lah menduduki menduduki kursi lah di sana itu nanti. Nah, tapi di sini kondisinya adalah ini kan terdiri dari 6 orang, berarti ada 6 kursi yang disediakan. Tapi ada syarat, ayah dan ibu selalu di pinggir. Berarti ayah dan ibunya ada di pinggir nih. Anak-anaknya ada di tengah. Nah, kita lihat di sini. Ada 2 kondisi yang akan ditemui. Kondisi yang pertama, ayahnya ada di posisi sebelah kanan dan ibunya di sebelah kiri. Maka di sini 4 kursi yang di tengah ini akan diisi oleh anaknya. Dan anaknya itu kan ada 4. Bisa saja di sini anak ke-1, kedua, ketiga, keempat. Atau bisa juga anak ke-1, anak ketiga, anak kedua, anak keempat, dan seterusnya. Maka di sini ada 4 kursi yang akan diisi oleh 4 orang anak. Maka cara menentukan ada berapa kemungkinan yang terjadi posisi anak-anak tersebut, itu artinya kita menyusun 4 anak dari 4 anak yang tersedia. Berarti permutasi 4 dari 4. Nah, permutasi 4 dari 4 itu berapa? Nah, tadi sudah kita coba. P4 dari 4, 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial, hasilnya 2, 4. Nah, ini adalah posisi yang pertama. Ayahnya ada di kanan, ibunya ada di kiri. Tapi kan bisa aja ditukar tempatnya. Ibu yang di kanan, ayah yang di kiri. Nah, seperti soal seperti ini. Ini pun sama. Ibu dan ayah bertukar posisi. Si anak tetap akan mengisi 4 kursi yang tersedia di tengah. Ini pun akan banyak caranya. Maka di sini pun menyusun 4 anak dari 4 anak yang tersedia. Permutasi 4 dari 4. Tadi sudah kita hitung, permutasi 4 dari 4 itu adalah 2, 4. Nah, ada posisi pertama tadi ayahnya di kanan, ibunya di kiri. Posisi kedua, ibu yang di kanan, ayah yang di kiri. Berarti banyaknya kemungkinan susunan posisi foto dari keluarga tersebut itu adalah 24 ditambah 24 atau 48 posisi. Atau bisa juga dicari dengan cara banyaknya susunan foto itu adalah 2 dikali permutasi 4 dari 4. P4 dari 4 itu kan menyusun posisi anak 4 anak dari 4 anak. 2 dikali 24 hasilnya 48. Nah, jadi banyaknya susunan foto ayah, ibu, dan keempat anaknya, di mana ayah dan ibu selalu berada di posisi paling pinggir, itu ada 48 cara. Baik, demikian materi kita hari ini tentang permutasi untuk unsur yang berbeda. Kita lihat bahwa unsur yang tersedianya itu tidak ada yang sama. Maka kita gunakan permutasi R dari N. Baik, demikian bahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.